Perkenalkan, nama saya Pinar Intan Nurlaili dengan NIM AIR 165. Saya akan menjelaskan analisis kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka, bilangan pecahan dan operasi hitung pecahan menjadi materi penting di kelas 5 dan juga 6. Kompetensi dasar menekankan bahwa siswa harus memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, mampu membandingkan pecahan, serta melakukan operasi hitung pecahan dengan benar. Kurikulum juga menekankan keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran pecahan tidak hanya berhenti pada prosedur matematis, tetapi juga pada penerapan nyata seperti membagi makanan, mengukur bahan masakan, atau menghitung waktu. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis konseptual. Secara konseptual, pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari satu kesatuan. Unsur utama pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Siswa perlu memahami pecahan senilai, penyederhanaan, perbandingan, serta konversi ke bentuk desimal dan persen. Operasi hitung pecahan mencakup penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut berbeda. Perkalian pecahan sebagai pengulangan bagian, serta pembagian pecahan yang dipahami sebagai kebalikan dari perkalian. Jadi, guru perlu menekankan makna setiap operasi, bukan sekedar mengajarkan algoritma mekanis, agar siswa benar-benar memahami konsep di balik prosedur. Perkenalkan, nama saya Zarana Syufairus dengan 3 NIM angka terakhir 166. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian di karakteristik siswa dan desain representasi dan aktivitas. Nah, pada materi bilangan pecahan dan operasi hitung bilangan pecahan, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar, di mana menurut PSE, siswa sekolah dasar itu masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga guru itu harus menyesuaikan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Artinya, siswa tersebut akan lebih mudah memahami konsep bilangan pecahan dengan benda nyata ataupun visualisasi. Contohnya itu, kita sebagai guru nih membawa kue ke dalam kelas, kemudian kita memotong kue tersebut menjadi 8 bagian. Nah, siswa itu akan lebih mudah memahami bahwa 3 potongan kue tersebut itu dalam bilangan pecahan itu artinya 3/8. Namun di sini ada kesulitan, tantangan ataupun miskonsepsi yang sering dihadapi oleh siswa, di mana siswa itu masih bingung saat harus membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda seperti 2/3 dan 3/4. Nah, mereka juga masih keliru membedakan pecahan senilai ataupun masih sulit memahami pembagian pecahan. Karena itu, guru perlu menghadirkan aktivitas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya saat kita membicarakan resep masakan, kita sebagai guru itu bisa menanyakan, kalau di resep itu membutuhkan 1/2 liter susu, sedangkan kita hanya mempunyai 1/4 liter susu, berapa liter susu lagi yang harus kita butuhkan? Nah, pertanyaan tersebut itu bisa membangun motivasi siswa karena materi pembelajarannya itu sesuai ataupun relevan dengan kehidupan siswa sendiri. Nah, kemudian pada bagian desain representasi dan aktivitas, di mana representasi visual sangat penting untuk menjembatani pengalaman konkret menuju simbol matematis. Nah, di sini itu guru bisa menggunakan lingkaran pecahan atau batang pecahan ataupun garis bilangan, atau bisa juga menggunakan kertas lipat. Misalnya, siswa itu bisa disuruh untuk melipat kertas menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu siswa bisa mewarnai satu bagian, di mana bagian itu kita menyuruh siswa untuk mewarnai satu bagian menunjukkan pecahan 1/4. Nah, untuk aktivitas kontekstualnya juga bisa dikembangkan, bisa menggunakan dengan
membagi pizza atau kue di kelas seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya. Lalu juga bisa menggunakan kartu pecahan, yang dimana kartu pecahan ini bisa digunakan untuk mencocokkan pecahan senilai, seperti pecahan 1/2 itu sama saja dengan pecahan 2/4. Nah, kemudian bisa juga dengan melakukan proyek memasak sederhana nih, misalnya dengan membuat minuman dengan resep takaran gelas 3/4 gelas air dan 1/4 gelas sirup. Kemudian juga bisa melatih siswa dengan mengoperasikan pecahan dalam kehidupan nyata seperti pembagian kelompok nih. Misalkan ada 12 kelompok, kita membagi 12 kelompok menjadi 3 bagian. Nah, berarti setiap kelompok itu mendapatkan 4 siswa. Dan dari semua aktivitas yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, agar siswa itu tidak hanya menghitung pecahan, tetapi mereka juga memahami maknanya. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih bermakna, lebih menyenangkan, lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, dan juga sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haji Musa Firdaus dengan NIM akhir 174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sebaiknya berbasis kontekstual dan bertahap. Guru dapat memulai dengan eksplorasi benda nyata, dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menemukan aturan. Kemudian abstraksi ke simbol matematis dan akhirnya aplikasi dalam soal cerita. Diferensiasi pembelajaran juga penting. Siswa visual terbantu dengan gambar, siswa kinestetik dengan aktivitas lipat kertas, dan siswa auditori dengan diskusi serta presentasi. Model problem-based learning dapat digunakan agar siswa belajar menemukan solusi pecahan dari masalah nyata. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya menguasai prosedur, tetapi juga memahami makna pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada uji coba dan refleksi. Uji coba pembelajaran dapat dilakukan dengan simulasi membagi benda nyata, kemudian memberikan soal cerita yang relevan. Refleksi, guru perlu menilai apakah siswa mampu menjelaskan makna pecahan dengan kata-kata mereka sendiri, dan apakah mereka memahami alasan dibalik langkah operasi hitung pecahan. Guru juga perlu mengidentifikasi kesulitan yang muncul, seperti menyamakan penyebut atau memahami pembagian pecahan. Refleksi siswa dapat dilakukan dengan meminta mereka menuliskan pengalaman belajar, kesulitan yang dihadapi, serta bagaimana pecahan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan refleksi ini, guru dapat memperbaiki strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, kesimpulan materi pada bab ini yaitu pembelajaran bilangan pecahan di sekolah dasar menekankan pemahaman konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, kemampuan melakukan operasi hitung dasar, serta penerapan dalam kehidupan nyata, karena siswa berada pada tahap operasional konkret. Penggunaan representasi visual dan aktivitas kontekstual seperti membagi kue atau permainan kartu pecahan sangat membantu. Dengan strategi pembelajaran bertahap,